Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayat. Saya peneliti di Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB. Dan saya juga sebagai pengajar di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Ide awal kreasi reka kami yang kami beri judul Alat Survei Kondisi Perkerasan Jalan Otomatis, yaitu berawal dari tahun 2020. Pada saat itu kami memiliki kerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kami sama-sama mengembangkan smart platform untuk monitoring jalan dan jembatan yang kami beri nama Teman Jabar. Permasalahan yang kami temukan dalam mengembangkan platform Teman Jabar ini adalah database jalan yang tidak update. Hal ini karena proses surveinya sudah dilakukan cukup lama, sehingga perlu dilakukan survei yang baru. Akan tetapi, survei secara manual tentu saja itu tidak efisien, membutuhkan tenaga yang banyak dan biaya yang cukup besar. Pada dasarnya BMPR atau Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat itu sudah menggunakan alat yang diberi nama Hawkeye. Hawkeye ini adalah alat berbasis teknologi yang dipasangkan di mobil. Kemudian petugas tidak perlu mengukurnya secara manual. Survei dilakukan secara otomatis oleh alat Hawkeye ini. Namun jumlah alat ini tidak banyak di seluruh Indonesia dan biayanya untuk membelinya juga cukup mahal. Untuk membantu proses survei kondisi perkerasan jalan ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi yang kami beri nama SKPJ. SKPJ itu singkatan dari survei kondisi perkerasan jalan, tapi untuk saat ini adalah yang semi otomatis. Mengapa kami sampaikan semi otomatis? Karena cara kerja dari aplikasi SKPJ ini adalah menerima input berupa video rekaman dari dashboard kamera kendaraan survei, kemudian diputar ke dalam aplikasi SKPJ. Di dalam aplikasi SKPJ terdapat beberapa fitur untuk menandai jenis-jenis kerusakan yang terdapat di dalam video tersebut. Kemudian aplikasi SKPJ ini juga dapat mengekstrak GPS data dari kamera GPS yang digunakan pada dashboard kamera. Aplikasi SKPJ semi otomatis ini pun dapat menghitung nilai indeks kinerja perkerasan IKP secara otomatis dan membuat laporan IKP secara otomatis. Hal ini tentu saja dapat membantu petugas dalam melakukan survei lapangan. Akan tetapi, aplikasi SKPJ semi otomatis belum cukup efisien untuk membantu proses survei kondisi perkerasan jalan. Oleh karena itu, ide kami adalah menambahkan sebuah sistem berbasis AI yang dapat mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasikan kerusakan jalan yang terekam oleh video yang diambil dari kamera dashboard kendaraan survei. Sistem ini kami kembangkan untuk 3 jenis kerusakan terlebih dahulu, yaitu retak kulit buaya, kemudian lubang, dan retak lainnya. Artinya retak-retak yang tidak diketahui kami masukkan ke dalam retak lainnya. Aplikasi ini berhasil mendeteksi lubang dan retak kulit buaya serta retak lainnya dari rekaman video kamera dashboard kendaraan survei. Selanjutnya, data dari kamera GPS ternyata tidak cukup akurat untuk menentukan lokasi kerusakan jalan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah alat berbasis IoT. Alat ini dipasangkan di salah satu roda kendaraan survei. Fungsinya adalah merekam data pergerakan kendaraan, sekaligus nanti kami akan gunakan data tersebut untuk mengupdate titik-titik lokasi kerusakan yang terekam di dalam kamera GPS yang kami gunakan. Alat yang kami rancang terdiri atas 2 sensor. Sensor yang pertama adalah sensor odometer. Fungsinya adalah untuk merekam jejak pergerakan dari kendaraan survei.
Dan yang kedua adalah gyro, fungsinya adalah untuk menilai atau merekam getaran dari kendaraan survei. Karena dua sensor ini harus berfungsi di ban, maka alat ini kami desain kompatibel untuk velg kendaraan survei. Kami juga mendesain baut yang bisa menopang dua sensor ini, serta ada dudukan yang bisa membuat alat ini stabil pada saat mobil atau kendaraan survei itu berjalan. Dua alat ini mengirimkan data ke komputer yang dioperasikan oleh operator yang ada di dalam mobil kendaraan survei. Setelah data titik lokasi kerusakan jalan diupdate menggunakan data odometer, hasilnya bahwa titik-titik kerusakan jalan menjadi cukup akurat, di mana lokasi kerusakan jalan itu tepat berada di atas garis jalan pada platform Teman Jabar. Sebagai kesimpulan, sistem yang kami kembangkan memiliki akurasi yang cukup baik, namun memang belum sebaik Hawkeye. Akan tetapi keunggulan sistem yang kami kembangkan ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkannya itu relatif lebih murah atau jauh lebih murah daripada Hawkeye, sehingga jumlah alat survei kondisi perkerasan jalan ini bisa diperbanyak. Dampaknya adalah survei kondisi perkerasan jalan bisa dilakukan secara lebih sering dan database jalan menjadi lebih update. Nah, nanti pada saat survei menggunakan Hawkeye, database ini bisa diupdate menggunakan data yang lebih akurat. Dampaknya, apabila kita memiliki database jalan yang sekuensial, kita dapat melakukan analisis prediktif terkait dengan umur jalan, dan tentu saja kita juga bisa memprediksi kapan kita harus melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut.